Kita ketahui bahwa Indonesia dan belahan bumi di berbagai negara sudah 1 tahun lebih 3 bulan sedang mengalami krisis, yaitu adanya badai pandemi COVID-19. Tentunya dengan pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak di berbagai sektor. Sektor yang pertama adalah sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk sektor ekonomi ini yang lebih ditekankan karena masyarakat banyak yang mengeluh mengenai krisis ekonomi yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana dalam catatan laporan profil industri perbankan triwulan 2 tahun 2020 menyebutkan bahwa perekonomian global triwulan 2 tahun 2020 melambat seiring terkontraksinya pertumbuhan ekonomi beberapa negara akibat pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Sedangkan ekonomi domestik pada triwulan 2 tahun 2020 terkontraksi minus 5,32% sebagai dampak terkenanya kegiatan usaha dan permintaan seiring kasus COVID-19 yang masih terus bertambah. Kontraksi terjadi pada semua jenis pengeluaran produk domestik bruto. Terlihat dari data di atas ada permasalahan dalam hal perekonomian masyarakat yang tidak stabil karena PHK atau karena tidak bisa bekerja lagi. Tentu ini yang menyebabkan beberapa permasalahan yang dialami oleh masyarakat di Indonesia. Di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan untuk istilah kredit dalam bahasa Latin disebut oleh credere yang berarti kepercayaan, di mana kredit itu harus ada rasa kepercayaan antara pihak kreditur dengan debiturnya. Kemudian di dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Prinsip umum perbankan digunakan dalam pemberian kredit, di mana suatu bank umum harus mempunyai keyakinan yang didapat melalui analisis mengenai itikat baik serta kesanggupan debitur dalam pelunasan utangnya. Dalam hal menjaga agar debitur tetap memiliki kewajiban dalam pemenuhan prestasi, maka diadakannya perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan. Akan tetapi di masa pandemi ini, perjanjian kredit yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur mengalami kesulitan, yaitu berbagai macam masalah mulai dari kredit macet, bahan prestasi maupun yang sebagainya. Maka ini yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana permasalahan kredit dengan jaminan kebendaan di masa pandemi COVID-19, dan yang kedua, apa upaya penyelesaiannya permasalahan kredit dengan jaminan kebendaan di masa pandemi COVID-19 ini. Di dalam hukum jaminan, kita mengenal istilah jaminan kebendaan. Apa sih jaminan kebendaan itu? Jaminan kebendaan ini dapat timbul oleh karena suatu perjanjian antara para pihak kreditur dan debitur. Perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan ini bertujuan untuk memberikan suatu jaminan akan kepastian hukum bagi kreditur atas pelunasan utang atau pemenuhan prestasi oleh debitur. Dalam jaminan kebendaan, benda objek jaminan khusus diperuntukkan sebagai upaya preventif untuk berjaga-jaga apabila debitur ingkar janji, sehingga kreditur tidak merasa dirugikan. Kemudian kredit di masa pandemi ini membuat banyak bank harus menjual aset-asetnya karena kredit yang bermasalah. Dengan hal ini ada data dilansir dari kontan.co.id, pemulihan atas kredit bermasalah yang sudah hapus buku pada bank-bank plat merah sepanjang tahun 2020 tercatat beragam. Bank yang mayoritas penyaluran kreditnya berasal dari segmen korporasi tampaknya relatif lebih sulit, yang fokus di bidang UMKM juga mengalami peningkatan yang hanya sedikit, yaitu Bank Mandiri dari tahun 2020 menurun ke 9,65 triliun dari 10,84 triliun pada tahun sebelumnya. Namun recovery dari pemulihan atau kredit hapus buku hanya
3,79 triliun atau 39,3%, turun dari tahun 2019 yang mencapai 44,81 triliun atau 44,5% dari total kredit hapus buku. Melihat data dari berbagai bank telah mengalami masalah kredit. Contoh kasus yang lain yaitu Bank Mayapada, yaitu bank yang berlokasi di Denpasar, yaitu bank internasional cabang Denpasar. Dalam hal ini, Bank Mayapada melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia karena banyak berbagai alasan mengapa dipilihlah dengan jaminan fidusia. Akan tetapi Bank Mayapada ini juga tunduk pada peraturan OJK, di mana mereka para kreditur di Bank Mayapada ini tidak melakukan peminjaman uang di masa pandemi COVID-19 ini dikarenakan berbagai macam alasan. Tentunya masyarakat juga krisis ekonomi dengan memperhatikan itu, dan juga Bank Mayapada juga memperhatikan dari sektor kehati-hatian. Dalam pembahasan yang kedua, yaitu upaya penyelesaian permasalahan kredit dengan jaminan kebendaan di masa pandemi COVID-19, ada dua penyelesaiannya berdasarkan peraturan OJK nomor 48 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019, yaitu pasal 2 ayat 2 menyebutkan mengenai bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019, termasuk debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, meliputi kebijakan penetapan kualitas, aset, dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Di dalam pasal 2 ayat 4 poin B disebutkan bahwa melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 dan masih memiliki prospek usaha yang bagus sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bila telah dilakukan restrukturisasi atau relaksasi dalam pemenuhan prestasi, tetapi debitur masih belum juga memenuhi prestasinya, maka jalan satu-satunya yaitu dengan mengajukan gugatan ban prestasi kalau itu bermasalah dalam hal ban prestasi, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau permohonan eksekusi gross akta. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu penyelesaian kredit macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar ban prestasi, yaitu gross akta ini memiliki kekuatan sehingga kreditur setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, kreditur dapat melaksanakan eksekusi objek jaminan tersebut. Kemudian gugatan perdata melalui pengadilan negeri atas dasar ban prestasi mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri atas dasar ban prestasi atau ingkar janji dapat dijadikan opsi oleh bank atau kreditur untuk menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak bank atau kreditur tidak dapat melakukan eksekusi gross akta melalui pengadilan negeri. Disebutkan antara lain perjanjian kreditnya tidak diiringi pembuatan gross akta pengakuan utang yang dibuat secara notarial, yaitu dibuat di hadapan notaris. Kemudian untuk kesimpulan dalam pokok bahasan ini, perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan di masa pandemi ini juga menimbulkan suatu permasalahan tentunya. Dari pembahasan yang pertama yaitu bagaimana terjadinya permasalahan, ada yang kredit macet, ban prestasi, dan lain sebagainya, sehingga waktu dalam debitur melunasi ini tidak ada yang dibayarkan karena yaitu krisis ekonomi. Dan tentunya pemerintah juga telah memberikan relaksasi melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan dengan terbitnya undang-undang atau peraturan OJK nomor 48 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan OJK nomor 11 tahun 2020. Tentunya dengan harapan dengan hadirnya atau terbitnya peraturan OJK ini, debitur dapat
melaksanakan kewajibannya tetap dengan jangka waktu yang diberikan cukup panjang melalui restrukturisasi dengan mengajukan penilaian aset, di mana debitur yang masih tetap bertahan diwajibkan untuk tetap membayarkan pelunasan hutangnya. Kemudian untuk saran diharapkan dari pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali untuk optimalisasi dari terbitnya aturan tersebut, karena aturan tersebut hanya dipergunakan untuk lembaga perbankan, melainkan untuk lembaga-lembaga yang lain seperti asuransi maupun dan lain sebagainya itu belum terjangkau atau terkoneksi dengan peraturan OJK tersebut. Harapannya agar dengan adanya kontrol dari pemerintah juga memberikan relaksasi juga kepada kredit yang dengan jaminan kebendaan ini dengan bantuan pihak ketiga yaitu asuransi, agar dengan kedepannya agar tidak hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam perjanjian kredit. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih.